Shalom, selamat siang. Hari ini saya akan bagikan bagi Anda semuanya tentang kebenaran firman yang selalu ditunggu-tunggu, yang selalu dinanti-nanti, dan selalu diinginkan oleh semua orang, baik oleh kita, orang percaya, maupun orang yang di luar sana yang belum mengenal Tuhan Yesus. Yani kita semua tahu berkat Tuhanlah yang selalu kita nanti-nantikan. Dan saat ini saya akan ajak saudaraku untuk mengerti bagaimana kita bisa mengalami, diberkati oleh Tuhan, baik di dalam kondisi keadaan yang sangat kritis. Mari kita mulai. Saudara kita, saya ajak Anda semuanya untuk membuka firman Tuhan di dalam Alkitab. Kita mulai dengan kitab 2 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 9, yang kita tahu berbicara tentang seorang nabi yang dipelihara oleh Tuhan, oleh seorang janda miskin, saudaraku ya. Mungkin ini tidak masuk akal, bagaimana Tuhan menyatakan pemeliharaannya melalui seorang janda miskin lagi. Kalau janda itu kaya, mungkin itu masuk akal. Kalau janda itu hidup berlebihan, mungkin itu bisa kita maklumi. Tapi inilah Tuhan, kalau menyatakan dirinya, tidak ada yang mustahil. Dia bisa pakai siapa saja untuk memelihara nabi ini. Demikian juga ketika kita sedang dalam krisis, dalam kekurangan. Kalau kita sedang khawatir, takut, ragu, cemas akan keuangan kita bisa lihat apa yang sudah Tuhan lakukan kepada nabi ini, ya. Nabi ini dipelihara oleh Tuhan dengan cara yang tidak masuk akal. Namun ini terjadi, saudaraku. Dan siang hari ini Tuhan juga katakan pada saudara semuanya bahwa kita semuanya tidak perlu khawatir dalam keadaan krisis, keadaan kekurangan keuangan dalam keluarga kita, dalam bisnis kita, dalam karir kita, dalam penjualan kita. Tuhan pelihara sebagaimana yang telah Dia lakukan pada nabi ini. Ingat, kita harus tahu benar bahwa sampai hari ini pun kita masih dipelihara Tuhan, kita masih bisa makan, kita masih punya tempat tinggal, kita masih bisa membayar tagihan listrik, air, mungkin cicilan kredit yang saudara lakukan, masih bisa bayar sekolah anak-anak, dan masih banyak lagi. Dan itu pun mungkin kita tidak tahu kemarin-kemarin bagaimana semuanya ini bisa tercukupi. Namun kita bisa mengerti, bisa melihat bahwa sampai hari ini semuanya terpenuhi. Amin, saudaraku ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kalau ingin mengalami yang namanya diberkati oleh Tuhan dalam keadaan krisis, jaga perkataan kita, jaga ucapan kita,
jaga apa yang keluar dari mulut kita. Kenapa saya bilang begitu? Kita akan membukanya di dalam Alkitab ini, di dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 1 sampai 2 yang mengatakan bahwa keadaan Samaria begitu mengerikan, mengalami kelaparan, mengalami krisis yang luar biasa, yang kita tahu bahwa Samaria untuk membeli, pengen makan kepala keledai saja, saudaraku, kalau saya hitung-hitung secara rupiah, satu kepala keledai harganya 12 juta. Bayangin saja, saudaraku ya, cuman kepala keledai harganya 12 juta. Kalau saya sukanya kepala kakap sama kepala ayam, namun itu murah hari ini. Tapi zaman dulu Alkitab katakan, Tuhan mengatakan bahwa Samaria saat itu mengalami krisis. Bahkan tidak cuman kepala dari keledai yang mahal, dan mohon maaf, untuk kotoran merpati saja, kalau saya hitung-hitung, nanti saudaraku bisa hitung semuanya, bahwa harganya 750.000 rupiah. Bayangkan saja, kotoran merpati bisa seharga 750.000 rupiah. Sungguh luar biasa mahalnya. Bagaimana kotoran seperti itu bisa laku, saudaraku, dengan harga yang demikian mahal. Dan di ayat 2 dikatakan, dengarlah firman bahwa Samaria akan dipulihkan. Ya, Samaria akan dipulihkan. Namun kita bisa melihat ada seorang perwira yang berkata kepada Nabi, di mana dia tidak percaya bahwa akan terjadi pemulihan yang luar biasa dalam keadaan krisis ini. Dia mengatakan, meskipun Tuhan mencurahkan berkatnya dari langit, semuanya itu tidak akan terjadi. Hati-hati, saudaraku ya. Kalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, perkataan Tuhan, kalau Tuhan katakan akan terjadi pemulihan, kita harus percaya, kita harus pegang janjinya. Jangan lakukan, jangan perkatakan seperti yang perwira ini katakan. Dia tidak percaya dengan perkataan Tuhan, dia menyangka, dia anggap perkataan Tuhan tidak akan terjadi. Dan buktinya, kenapa saya katakan di nomor 2 ini penting supaya kita menjaga setiap perkataan kita. Ketika janji Tuhan memulihkan Samaria ini terjadi, Tuhan sudah pulihkan, pemulihan terjadi, perwira ini tidak bisa melihatnya, tidak bisa menerimanya, bahkan dia justru mati terinjak-injak. Hati-hati, saudaraku ya, karena apa yang keluar dari mulut meluap dari hati. Ya, jangan sampai kita lupa dengan semua janji Tuhan, dan itu harus kita pegang. Jangan justru kita membantah, jangan kita justru tidak percaya dengan janji-janji Tuhan itu, karena kita tidak mau terjadi pada diri kita, pada hidup kita, seperti yang dialami oleh perwira ini. Ya, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Kita semua sudah pernah dengar firman Tuhan ini, kebenaran ini. Untuk itu jaga perkataan. Lebih enak
lebih mantap, lebih disukai oleh Tuhan kalau mulut kita, bibir kita memperkatakan bahwa keluargaku, istriku, rumah tanggaku, gerejaku, bisnisku, pekerjaanku diberkati oleh Tuhan, akan dipulihkan oleh Tuhan, akan menjadi lebih baik dijadikan oleh Tuhan. Dan kita tahu saudaraku, pekerjaan, bisnis, penjualan kita mungkin turun. Jangan pernah lupa bahwa Tuhanlah yang menjalankan semuanya, Tuhanlah yang memilikinya, dan Tuhanlah yang bekerja untuk bisnis, pekerjaan, penjualan kita. Ingat itu saudaraku ya. Kemudian tadi yang pertama adalah kita harus tahu bahwa Tuhan pelihara kita. Kemudian yang kedua, kita harus jaga mulut kita, perkataan kita. Yang ketiga adalah kita harus bijaksana. Saya akan ambil contoh dalam kitab suci kebenaran firman yang ada di Kejadian 41 ayat 44 ya, di mana Yusuf dipakai oleh Tuhan ketika Mesir terjadi kekeringan dan Fir'aun mencari orang yang pintar dan bijaksana. Orang pintar banyak saudaraku ya, pintar karena belajar, tapi tidak semua orang pintar bijaksana. Namun Yusuf memiliki dua-duanya, dia pintar dan juga bijaksana. Bijaksana itu apa saudaraku? Dia memiliki hikmat. Hikmat, yang namanya hikmat, mungkin banyak orang yang tidak tahu. Hikmat adalah ketika seseorang pernah mengalami ya banyak hal, mengetahui banyak hal, memiliki pengetahuan, dan ketika sesuatu terjadi dia bisa menerapkannya. Itu yang namanya bijaksana, dan Yusuf bisa melakukannya, dan Yusuf dipakai oleh Fir'aun karena dia bijaksana, sehingga dia bisa mengelola keuangan, mengelola stok, mengelola apa yang dimiliki oleh Mesir dengan mengumpulkan 1/5 dari setiap penghasilan, dari setiap yang dihasilkan oleh rakyat-rakyat Mesir. Dan itu membuktikan bahwa kita juga tahu bahwa krisis itu, krisis kelaparan selama 7 tahun, enggak pendek loh saudaraku, 7 tahun itu. Namun waktu 7 tahun itu tidak terasa karena ada Yusuf yang bijaksana, yang memiliki hikmat ya. Kita harus mempunyainya sebagaimana yang dimiliki oleh Yusuf, supaya kita bisa mengelola, mengatur keuangan dengan bijaksana. Tuhan sendiri katakan bahwa kalau kita kekurangan hikmat, kita harus meminta kepada Tuhan ya, roh hikmat, roh pengertian, roh pewahyuan, supaya kita bisa mengerti bagaimana cara kita mengelola uang yang sudah kita terima setiap bulan, setiap minggu dengan baik ya. Dan lebih baik ketika kita mengalami krisis, kita harus kumpulkan semua janji-janji Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, semua janji-janji Tuhan yang sudah kita dengar dengan istri kita, dengan anak kita, dengan seluruh keluarga kita, supaya kita semua boleh dikuatkan dengan janji-janji Tuhan ini.